Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang metode transportasi dengan metode modified distribution dan Vogel approximation method. Berbagai sumber ke berbagai tujuan. Nah, ini lebih cepat dibandingkan dengan stepping stone. Metode MODI adalah merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Perbedaannya adalah pelaksanaannya lebih cepat dan tepat jika dibandingkan dengan metode stepping stone. Nah, rumusan umumnya itu RI plus KJ sama dengan CIJ, di mana RI itu nilai baris I kecil itu ya, kemudian KJ nilai kolom J. CIJ itu biaya transport per unit dari sumber I ke tujuan J. Nah, langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode MODI atau Modified Distribution adalah sebagai berikut. Ada 5 ya, paling tidak. Yang pertama, menyusun matriks sumber-sumber baris M. Jadi kalau baris itu M. Dan tujuan, nah, kolom itu N. Kemudian pengisian alokasi dilakukan dengan mengikuti prosedur stepping stone, mulai dari pojok kiri atas. Jadi dari sudut barat laut, sudut kiri atas. Kemudian langkah yang kedua itu mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap-tiap kolom. Nilai baris itu apa? I, kemudian kolom itu tanda lingkar-lingkar bundar itu I sesungguhnya. Dan tiap-tiap kolom atau K dengan menggunakan rumus umum, yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris pertama diberi nilai 0. Kemudian dihubungkan dengan segi 4 batu atau segi 4 yang ada itu yang terisi atau yang teralokasi. Yang teralokasi itu contohnya ini yang teralokasi. Ini namanya segi 4 batu yang ada angka-angkanya yang segi 4 kosong. Hitung indeks perbaikan berpatokan pada segi 4 kosong dengan persamaan CIJ dirubah CIJ dikurang RI kurang KJ. Kemudian langkah yang keempat, memilih titik tolak perubahan yang didasarkan pada angka negatif maksimum dari perhitungan ini, CIJ kurang ini. Kemudian yang kelima, mengulangi langkah B hingga diperoleh biaya paling optimal. Nah, contohnya seperti ini tadi, contoh perhitungan A. Ya, sudah dialokasi sesuai dengan yang sudah ada di stepping stone itu. Kemudian, nah langkah berikutnya, kita membuat total biaya transportasi. Misalnya Makassar Jakarta 30 yang ada isinya ya. Yang ada alokasi barang ke sana. Dari Makassar ke Jakarta ini 30. Nah, kemudian biayanya juga ditulis, kemudian total biayanya. Jadi 30 kali 25 dan seterusnya ya. Sehingga biayanya 4875. Nah, kemudian langkah yang kedua, tadi mencari nilai tiap baris R dan kolom K dengan rumus RI. Nah, nilai baris R itu RM Makassar sama dengan 0. Nah, jadi kemudian nilai kolom K ke Jakarta, dari Makassar ke Jakarta, jadi K itu Jakarta. R Makassar plus kolom Jakarta, biaya transportasinya Makassar Jakarta. RM-nya 0 ditambah KJ ya, KJ KT ini K Jakarta sama dengan 25. Sehingga K Jakarta itu 25. Nah, kemudian cari yang lain. Cari lagi yang ini. RM dan seterusnya.
Nah, ini sudah dapat semua RBP. Setelah dapat semua, nah kemudian dimasukkan dalam tabel hasil-hasil perhitungan ini. Nah, jadi perbaiki sesuai dengan prinsip hubungan segi empat batu. Ya. Nah, kalau kita lihat soalnya itu seperti ini. Ini kan 25 Jakarta. Jadi kita sudah isi. Jadi isi untuk Makassar Jakarta 30. Kan di Makassar itu ada ini nol, nilai nolnya ya. Nilai nolnya. Ini nol. Ini yang diisi maksud saya. Makassar nol sama dengan nol. Ini Balikpapan minus 25. Belawan itu minus 45. Itu hasilnya tadi. Nah, kemudian hitunglah itu tadi seperti ini. Masukkan ke indeks perbaikan. CIJ kurang RI kurang KJ. Nah, setelah semua dimasukkan angka-angka itu indeks perbaikannya, ini ada min 50, maka Makassar Surabaya yang terpilih. Karena apa? Karena negatif terbesar. Artinya terjadi pengurangan sebanyak 50. Nah, kemudian langkah yang D, memilih titik tolak perubahan. Pemilihan titik tolak perubahan didasarkan pada angka negatif maksimum atau yang terbesar di sini. Tampak pada indeks perbaikan itu di minus 50 ya. Nah, kemudian di seperti ini kira-kira. Jadi yang diperbaiki ini. Yang di 20 ini. Ya, jadi di 20 kita lakukan pengurangan untuk Makassar Semarang. Nah, dialihkan ke segi empat batu lainnya. Yang 15 ini berarti di sini nanti menjadi 35. Kalau 35 di sini sementara ini Balikpapan hanya 55 berarti kan di sini berkurang. Nah, bawanya lagi berkurang juga sehingga angka antara demand dan kapasitas itu tetap sama. Tidak berubah-ubah itu. Yang berubah adalah alokasi dari mana dia berada. Nah, hanya ini yang berubah, ini tanda-tanda merah itu panah. Jadi berarti nanti yang dari Makassar sisa 20 itu kita kirim ke Surabaya 20. Nah, kalau 20 di sini berarti nanti di sini dikurangi 40 juga. Jadi hanya bergeser aja lokasinya. Pertimbangan ininya penting demand dan kapasitas. Nah, sehingga nanti setelah itu kita kasih pindah lah seperti ini. Nah, toh Makassar juga masih ya Makassar ke Jakarta 30, Makassar ke Bandung 20 barangnya, kemudian Makassar ke Surabaya 20. Nah, sudah habis di sana. Kemudian dari Balikpapan ke Semarang 35, Balikpapan ke Yogyakarta 20. Nah, begitu juga di Belawan ini kita menjadi 55 karena memang 20 tambah 55 75 kan sesuai demandnya. Kemudian ini juga Belawan ke Surabaya. Nah, jadi itunya tidak berubah, hanya ini nanti tadi dihitung kayak tadi. Nah, sehingga maksud jadi berubah dia menjadi 4.575. Jika hasil perubahan biaya transportasi dari 2000 tabel 2017 total biaya transportasi adalah sebesar 4.575. Sedangkan biaya transportasi pada tabel 2011 biaya 48. Berarti berkurang sebanyak 300 per unit. Itu kalau dihitung-hitung. Nah, mencari nilai baris lagi, baris baru, dihitung lagi terus. Jadi trial and error terus menerus. Nah, akhirnya nanti sampai kepada puncak yang benar nanti alokasinya. Nah, inilah yang paling murah. Ini mestinya ada kesimpulannya di sini ya. Nah, tinggal berapa? Inilah yang paling maksimum.
Ya, di sini kosong, jadi kosong-kosong ini segi 4 air, yang kosong itu segi 4 batu namanya kalau ini. Ya, tinggal nanti di ininya nanti tinggal dilihat di program KIM-nya itu apa judulnya. Diterjemahkanlah segi 4 batu dengan segi 4 stone square, itu stone square segi 4 batu. Nah, kemudian water square itu kalau nggak salah istilahnya. Nah, itu kira-kira kalau modified distribution. Nah, kemudian kita masuk ke Vogel farm. Orang bilang farm. Ini lebih cepat lagi. Lebih cepat dan lebih tepat. Nah, jadi metode farm, Vogel approximation, itu merupakan pengembangan dari metode-metode SS, stepping stone, dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan kecepatan perhitungan. Langkah-langkahnya kurang lebih sama, ikuti ya. Kemudian nah, kita formulasi masalah seperti awal ya. Kemudian nah, ini yang perlu di kedua, mencari perbedaan-perbedaan antara dua biaya pada kota atau segi 4 dengan biaya paling minimum dan biaya paling minimum berikutnya. Nah, kita lihat perbedaan baris ini 20 10. Balikpapan itu perbedaan biayanya ya, itu 20 15 5 5 5 10. Perbedaan kolom ternyata ada di Semarang, itu 25 yang terbesar. Setelah diperkurangkan biaya-biaya yang ada dalam ini tadi. Ini CIJ-nya ya. 25, 20, 35, 10 dan seterusnya. Nah, itu. Jadi langkah ke C tadi mencari angka maksimum pada kolom Semarang sebesar 25. Kemudian lingkarilah perbedaan terbesar tadi, perbedaan. Jadi coba nanti perbedaan terbesar itu. Kemudian alokasi sesuai dengan jumlah permintaan batasan. Ingat itu. Nah, dia langsung anunya saja, biayanya saja yang jadi kolom. Nah, biayanya kita rubah, demand-nya tetap ada ya 200 ini kapasitas. Nah, ditulis di sini ada kolom baru, perbedaan baris, dan di bawah perbedaan kolom. Nah, ini perbedaan kolom yang di bawah ini. Inilah yang terbesar 25. Jadi pilihannya antara Balikpapan dan Semarang. Nah, kita isi di kota ini. Tadi Balikpapan dan Semarang, berarti kita isi di sini. Kemudian tentukan langkah yang ke B, kotak baris maupun kolom yang telah teralokasi sesuai kebutuhan demand atau kapasitas dihilangkan dengan langkah berikutnya. Nah, nanti kapasitasnya yang berkurang kalau kita sudah alokasi. Di sini kan Balikpapan kapasitasnya 55. Nah, Semarang ini 25. Biayanya yang berubah. Nah, kita alokasi ke sini berarti di Balikpapan ini sudah berkurang nanti. Nah, nanti lihat PPT berikutnya. Semarang kita hilangkan. Kemudian barisnya dihitung lagi kembali perbedaan. Sorry, ini baris terus ini, kolom ini. Kemudian ini setelah dilihat ini 15 ya, perbedaan maksimumnya 15. Sehingga disitulah di 15 inilah kita isi. Ya, di sini. Ingat 30 di sini. Ini akan berubah nanti. Pilihan Balikpapan Jakarta 20 ton. Jadi Balikpapan ke Jakarta 20 ton. Kapasitas Balikpapan sisa 20 ton. Kenapa? Karena sudah dikirim ke sini. Sisa 10 ya. Karena sudah diisi 20 jadi 20 ton. Nah, berarti ini tinggal kapasitas di Balikpapan sisa 20, sedangkan demand Jakarta 30 ton. Jadi demandnya 30, ini dikasih 20, berarti masih ada 30. Ini berubah tadi dari 50 menjadi 30.
Nah, kemudian berikutnya hilangkan lagi barisnya, baru dicari terus seperti itu. Nah, kemudian ya kayak tadi ya hanya dihilangkan aja baris yang ini karena memang sudah berubah. Tetapi ingat ditulis lagi tetap itu antara diperkurangkan ya demand karena sudah dipenuhi beberapa itu tadi tinggal 10. Ini juga berkurang. Hati-hati karena ini jumlahnya ini harus sama dengan antara ini 145 ini harus sama. Nah, perbedaan maksimumnya itu lagi. Kemudian, nah ini dipilih lagi maksimum 15. Inilah yang terbesar dari itu. Dikirim ke sana, kemudian nah perbedaan maksimumnya 10 sama ini. 10 berarti baris dan ininya sudah habis. Makassar Surabaya 40 ton dan 20 ton. Nah, rekapitulasinya bisa Anda lihat di sini dari kita model farm tadi. Nah, ini rekapitulasinya. Baru kita masuk ke soalnya, langsung diisi ke sini. Solusi optimal dari farm itu langsung. Jadi dari Makassar itu dikirim ke Jakarta 10 aja. Kemudian diambil dari Balikpapan 20. Dan seterusnya kalikanlah dia antara barang dengan biayanya. Sehingga total biayanya seperti ini, 3.175. Nah, rekapitulasi perbandingan biaya transportasi itu dari 4875, 45 dan paling biayanya yang paling minimum ini. Jadi, kalau kita menggunakan stepping stone tidak mampu mencapai itu. Tapi kalau menggunakan ya mampu tapi lama sekali. Ulang-ulang terus, trial and error. Nah, sementara kalau farm ini mengisi itu aja, tinggal lihat perbedaan-perbedaan kolom dan perbedaan baris, mana baris maksimum atau kolom maksimum, angka maksimum. Nah, kemudian dialokasi, baru hitung biaya transportasinya. Ternyata di tabel 226 ini total biaya transportasinya paling minimal 3.100 di antara semua model metode. Jadi lebih cepat menggunakan farm dan lebih mudah. Karena lebih cepat lagi kalau menggunakan TIM. Ya, saya kira Anda membuka baca-baca baik-baik ini, tinggal sourcesnya tampak, tabel dan seterusnya, ketik angka-angka yang ada. Nah, optimal solutionnya. Langsung dia dapat itu. Jadi ini membacanya, jadi sumber pertama, jadi pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Duh, mati terus ini. Destinasinya dari sumber ke tujuan 1 itu 8 unit. Dari sumber 2 ke destinasi 2. Nah, dari sumber 3 itu destinasi ke destinasi 1 dan destinasi 2, 1 dan saya kira cukup materi kita hari ini dan selamat bekerja lagi pakai suplemen itu dan untuk metode transportasi ini terakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.